Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita tentang rumah teman saya yang bernama Ardi. Cerita ini dimulai ketika orang tua Ardi berencana untuk membeli rumah sebagai tempat tinggal setelah dia pensiun dari pekerjaannya. Karena selama beliau bekerja di sebuah pabrik, beliau ini tinggal di rumah dinas yang pabrik tersebut sediakan. Nah, karena sebentar lagi akan pensiun, jadi beliau mau tidak mau harus mencari rumah untuk tempat tinggal. Kemudian beliau pun mencari info tentang rumah yang dijual, hingga akhirnya dapatlah info tentang sebuah rumah yang akan dijual. Dan menurut saya rumah tersebut dijual dengan harga yang cukup murah, karena dilihat dari bentuk bangunan dan luas bangunannya. Nah, singkat cerita, rumah tersebut dibeli oleh beliau. Walaupun sebelum itu Ardi mendapat berita dari warga sekitar rumah tersebut kalau rumah tersebut adalah rumah yang angker, karena warga sekitar sempat melihat beberapa penampakan di halaman rumah tersebut. Nah, pada saat itu Ardi pun juga sudah menyampaikan informasi tersebut kepada orang tuanya, tapi menurut orang tuanya gak apa-apa, kalau memang rumah itu angker nanti kita adakan pengusiran atau apalah menurut beliau. Karena menurut beliau sayang rumah sebagus itu dijual dengan harga murah kalau tidak dibeli. Nah, singkat cerita, setelah rumah itu dibeli, rumah itu tidak langsung ditempati oleh Ardi dan keluarganya, karena pada saat itu Ardi dan keluarganya ini masih tinggal di rumah dinas karena menyelesaikan pekerjaannya orang tuanya yang masih sekitar 1 tahunan lah kira-kira. Setelah rumah dibeli, rumah ini direnovasi, karena yang namanya rumah lama tidak dihuni ya seperti catnya sudah mengelupas atau ada atap-atap yang bocor mungkin, jadi butuh sedikit renovasi. Lalu orang tua Ardi ini pun menyuruh 2 orang tukang, panggil saja namanya Pak Narto dan Pak Nanang. Nah, ketika kedua tukang itu mulai mengerjakan renovasi tersebut, awalnya tidak terjadi apa-apa. Ya, seperti biasalah, mereka bekerja dengan seperti biasa, sampai akhirnya mereka pun memutuskan untuk lembur dan bilang kepada orang tua Ardi ini kalau mereka ingin lembur dan supaya pekerjaannya cepat selesai. Nah, pada waktu hari pertama mereka lembur, waktu mereka mengecat bagian kamar dari rumah tersebut, mereka mendengar ada suara orang mandi di kamar mandi. Pada saat itu mereka ini pun bingung, karena kok ada orang mandi padahal di dalam kamar mandi itu tidak ada air.
Lalu mereka pun merasa takut, tapi karena faktor tuntutan pekerjaan jadi mereka mengabaikannya sampai pekerjaannya hari itu selesai. Dan keesokan harinya mereka pun kembali lembur seperti hari kemarin kan. Nah, waktu mereka lembur itu tadi sekitar jam 8-an, mereka kembali mendengar suara orang mandi di kamar mandi. Nah, lalu pada waktu itu Pak Narto pun penasaran siapa yang mandi. Walaupun beliau juga sempat berpikir ini yang mandi pasti bukan orang, karena di dalam rumah itu tidak ada siapa-siapa kecuali mereka berdua. Lalu Pak Narto pun memberanikan diri untuk mengintip ke arah kamar mandi tersebut. Lah, dari tempat beliau melihat arah kamar mandi tersebut, dari pintu kamar mandi itu terlihat sosok wanita berambut panjang dengan baju putih keluar dari kamar mandi dan menembus tembok di depan kamar mandi, menghilang. Nah, sontak Pak Narto pun istighfar di situ. Lalu dia pun memanggil Pak Nanang dan mereka memutuskan mengakhiri pekerjaan mereka hari itu dan melanjutkannya esok hari. Dan keesokan harinya pun mereka kembali bilang kepada orang tua Ardi kalau mereka tidak mau lembur lagi dengan alasan tertentu. Dan akhirnya mereka pun tidak melanjutkan pekerjaannya di malam hari. Nah, singkat cerita, setelah renovasi itu selesai, rumah itu juga sempat dikontrak oleh salah satu perusahaan outsourcing yang bekerja sama dengan pabrik di mana orang tua Ardi ini bekerja. Nah, pada saat itu karyawan-karyawan di PT tersebut pun bilang kalau banyak gangguan di rumah tersebut, baik siang ataupun malam, sampai mereka pun tidak berani lembur. Jadi setiap hari menjelang maghrib mereka sudah pastikan tidak ada karyawan yang berada di kantor kecuali satpam. Nah, menurut pengakuan satpam yang bekerja di PT tersebut, satpam ini pernah mendengar suara printer menyala di malam hari. Jadi printer itu menyala sendiri, ngeprint. Lalu satpam ini bertanya-tanya, loh, malam-malam kok ada suara printer, padahal tadi semua karyawan sudah pada pulang. Nah, satpam ini pun memberanikan diri untuk mengecek ke dalam karena itu memang sebagian dari tugasnya. Setelah satpam masuk ke dalam, ternyata memang benar printer itu hidup sendiri. Nah, lalu satpam pun mengeceknya, mematikan printer tersebut. Lalu satpam kembali keluar di halaman di meja kerjanya sendiri. Tidak lama kemudian satpam tersebut mendengar printer itu berbunyi lagi. Printer itu ngeprint sendiri. Nah, satpam ini pun bingung. Lalu dengan agak sedikit takut, dia pun kembali masuk. Nah, saat masuk ke ruangan karyawan tadi, dia melihat printer itu hidup. Lalu dengan sigap dia mematikan printer tersebut dan dia mencari colokan dari printer tersebut. Nah, dan anehnya yang bikin satpam itu sangat ketakutan adalah printer tersebut colokannya tidak dicolokkan, atau colokannya itu tidak tersambung dengan stop kontak. Nah, spontan satpam itu pun langsung lari keluar karena dia berpikir bagaimana printer bisa hidup tanpa listrik. Nah, itu salah satu kejadian yang dialami oleh satpam yang bekerja di PT outsourcing yang mengontrak rumah tersebut. Nah, ada lagi cerita karyawan pabrik yang bekerja di bagian proyek. Jadi ada beberapa orang dari luar kota
yang bekerja di pabrik tersebut, tapi bekerja musiman karena ada proyek pembangunan di situ. Karena mereka dari luar kota, mereka pun mencari tempat tinggal, dan akhirnya mereka juga mengontrak rumah tersebut. Nah, pada waktu rumah tersebut dikontrak, yang anehnya semua orang yang mengontrak tersebut tidak berani tidur di dalam. Jadi setiap malam itu, jika saya lewat depan rumah tersebut, mereka tidur di teras rumah, berjejer-jejer tidur di teras rumah, karena menurut mereka tidak berani tidur di dalam karena banyak gangguan. Pernah pada waktu itu mereka tidur di dalam, ada suara orang menangis, ada cewek tertawa, dan yang lebih sering itu adalah suara orang mandi di kamar mandi. Bahkan beberapa dari mereka pun pernah melihat penampakan wanita dengan gaun putih dan dengan rambut yang panjang keluar dari kamar mandi, seperti apa yang dilihat oleh tukang yang merenovasi rumah tersebut. Juga salah satu dari mereka pernah melihat di belakang rumah, halaman belakang rumah itu tadi. Jadi di belakang rumah itu ada sedikit halaman, ada kolam ikannya di situ lah. Dari situ ada nenek-nenek yang diem menghadap ke kolam. Jadi nenek-nenek itu memakai gaun yang agak kuno, jadi menggunakan, kalau bahasa sini, jari, dan atasan itu kemben lah. Mereka pun langsung ketakutan karena mereka tahu kalau itu bukan manusia pasti, karena rumah itu kan hanya mereka yang menempati. Bagaimana mungkin ada seorang nenek-nenek yang bisa masuk tanpa mereka ketahui. Nah, cerita lain tentang rumah itu adalah ini yang saya alami sendiri. Nah, pada saat rumah itu belum ditempati, rumah itu diisi oleh Ardi itu satu buah televisi dan satu buah PS. Nah, pada waktu itu masih PS2 ya. Jadi kami pun sering bermain PS di situ siang hari atau malam hari. Nah, pada suatu malam, ketika pada waktu itu ada acara bola, nah kami berencana mengadakan nonton bareng di rumah tersebut. Nah, pada waktu kami menunggu pertandingan bola itu dimulai, kami bermain PS. Pada waktu itu kami berempat, kami sedang bermain PS. Nah, salah satu teman saya itu tiba-tiba mukanya pucat dan gemetar, sambil dia itu langsung tiarap dan menutup mukanya. Lalu saya pun bertanya, ada apa? Teman saya itu sambil gemetar hanya menunjuk ke arah kaca yang di seberang kamar mandi. Nah, dia hanya menunjuk ke situ sambil bilang, itu. Dia hanya bilang begitu, tidak mampu berbicara lagi. Lalu dengan panik pun saya ikut menoleh. Bahkan kami semua ikut menoleh ke situ. Dan saya pada waktu itu sangat ketakutan karena saya melihat sosok wanita yang berbaju putih itu dengan rambut panjangnya menghadap ke arah kami. Tapi wajahnya tidak kelihatan, jadi wajahnya itu tertutup rambut, dan itu sangat terlihat jelas sekali lah. Pada waktu itu saya pun ikut gemetar karena mau lari pun tidak bisa, karena letak posisi sosok itu berada dekat arah pintu keluar. Jadi mau tidak mau kami juga harus diam di situ karena takut melewati sosok tersebut. Pada waktu itu kami hanya bisa membaca semua doa yang kami bisa, sampai beberapa saat saya beranikan untuk melirik ke arah di mana sosok itu tadi berada, dan alhamdulillah sosok itu sudah tidak ada. Nah, pada
sosok itu sudah tidak ada. Dengan sikap kami pun langsung lari dan pulang ke rumah masing-masing. Sampai akhirnya di malam-malam berikutnya pun kami tidak mau lagi main di situ jika malam hari. Akhirnya semua kejadian-kejadian itu terdengar oleh ayahnya si Ardi ini tadi. Lalu orang tua Ardi itu pun memutuskan untuk memanggil orang pintar untuk mengusir mereka, dalam tanda kutip ya. Lalu singkat cerita, didatangkanlah itu orang pintar ke rumah untuk mengusir makhluk-makhluk tersebut. Nah pada saat itu Ardi juga dimintai tolong. Pengusiran itu berlangsung pada jam 1 malam. Nah pada saat itu Ardi dimintai untuk menyediakan sesajen berupa beberapa butir telur dan bunga 7 rupa. Juga ada air kemasan yang nanti katanya disiram-siramkan ke sudut-sudut rumah. Nah pada waktu pengusiran itu si orang pintar ini tadi melakukan ritual yang Ardi bilang sendiri, Ardi juga tidak paham apa yang dilakukan orang tersebut. Sampai akhirnya orang tersebut menyuruh Ardi untuk menanam telur dan bunga-bunga itu tadi. Ardi disuruh menanam di keempat sudut rumah tersebut. Nah setelah ketiga sudut ditanam, sampailah Ardi untuk menanam telur dan bunga tadi di sudut terakhir. Nah pada saat Ardi selesai menanam di sudut terakhir itu tadi, terdengar suara ledakan yang sangat keras di dalam rumah, yang sumbernya itu tidak diketahui dari mana, tapi yang pasti itu ledakan tersebut berada di dalam rumah. Nah sontak Ardi pun ketakutan, tapi si orang pintar tersebut bilang kalau nggak apa-apa, memang prosesnya seperti itu. Nah tapi yang jadi masalah adalah si penghuni-penghuni ini tadi tidak mau diusir, karena mereka bilang mereka ini adalah penunggu sebelum rumah ini dibangun. Jadi menurut mitos atau menurut si orang pintar itu tadi, rumah itu dibangun di atas tanah bekas kuburan. Yang bukan hanya rumah itu, juga rumah itu ke belakang beserta rumah-rumah di belakang rumah itu pun dibangun di atas tanah kuburan. Jadi si makhluk ini tadi bersikeras tidak mau diusir dari situ karena mereka merasa itu adalah rumah mereka. Nah karena tidak mau diusir, akhirnya si orang pintar itu tadi melakukan perundingan dan akhirnya mereka cuma mau dipindah. Nah saat melakukan pemindahan itu tadi, mereka itu dipindah oleh si orang pintar. Di belakang rumah itu ada penunggu yang berupa nenek-nenek tadi yang sempat dilihat oleh orang-orang pekerja proyek. Nah itu dipindah di bawah tower air. Itu dibuatkan sebuah lingkaran dari batu bata. Nah kata orang pintar itu tadi, si sosok itu dipindahkan di dalam lingkaran tersebut. Nah sedangkan yang sosok cewek berbaju putih dan berambut panjang yang seperti pernah saya lihat juga itu dipindahkan di halaman rumah di sudut kiri dari rumah. Nah di sudut kiri itu ada sebuah pohon rambutan. Jadi si sosok itu dipindahkan ke situ. Lalu yang satu lagi itu adalah sosok yang tinggi besar, yang dia jarang mewujudkan diri, menampakkan diri, tapi eksistensinya itu juga besar. Nah sosok itu pun minta dipindahkan. Jadi sosok tersebut juga dipindahkan ke sudut kanan, yang itu di situ ada pohon palem kecil. Nah setelah proses itu semua dilakukan,
akhirnya penampakan atau gangguan-gangguan tersebut sudah tidak terlalu eksis lagi, walaupun masih sampai sekarang kadang-kadang masih memperlihatkan sosoknya, tapi dengan intensitas yang cukup kecil. Nah, saya rasa cukup sekian cerita tentang rumah Ardi ini. Mungkin lain waktu bisa saya sambung lagi dengan cerita yang lain atau penampakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.